Halo bro, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini gue mau kasih lu 5 rekomendasi drama Korea bertema thriller fantasi yang keren abis. Tentunya drama-drama ini nggak cuma asal comot judul doang bro, tapi emang bener-bener udah gue tonton dan gue seleksi beberapa yang menurut gue cocok banget buat gue rekomendasiin ke lu semua. Jadi nggak usah lama-lama, ini dia 5 rekomendasi drama Korea bertema thriller fantasi buat lo semua. Di urutan kelima ada Signal. Bayangin lo bisa komunikasi sama orang dari masa lalu lewat walkie-talkie. Itu yang terjadi di drama Signal ini. Detektif masa kini Park Hae-young tiba-tiba bisa berhubungan dengan detektif dari tahun 1989 yaitu yang bernama Lee Jae-han. Mereka bekerja sama untuk menyelesaikan kasus dingin yang selama puluhan tahun enggak terpecahkan. Setiap kali walkie-talkie itu nyala, kasus lama terbuka dan bahkan masa depan bisa berubah. Bikin tegang banget bro. Pemain utamanya Lee Ji-hoon, Kim Hyo-soo, dan Cho Jin-won. Konflik utama di drama ini adalah memecahkan kasus pembunuhan berantai sekaligus menghadapi birokrasi polisi yang kadang nggak mau berubah. Ceritanya bukan cuma soal crime thriller, tapi juga tentang efek keputusan kecil di masa lalu terhadap masa depan. Lo bakal ngerasain deg-degan tiap episode karena kadang plot twistnya muncul di detik terakhir. Kenapa wajib nonton? Signal ini kombinasi sempurna antara thriller, fantasi ringan, dan drama psikologis. Lo bakal ketagihan sama misteri kasus yang menumpuk selama puluhan tahun. Di nomor 4 kita ada Tunnel di tahun 2017. Jadi ceritanya detektif Park Gwang-ho dari tahun 1986 lagi ngejar pembunuh berantai. Tapi tiba-tiba ia nyasar ke tahun 2016 lewat sebuah terowongan misterius. Bayangin aja, detektif yang biasa hidup di era tanpa smartphone tiba-tiba harus adaptasi sama teknologi modern sambil nyelesain kasus yang sama. Pemain di drama ini adalah Choi Jin-hyuk, Yeon Hyun-min, dan Lee Yo-young. Konflik utamanya menghadapi pembunuhan berantai yang sama tapi di era yang berbeda. Sekaligus konflik personal karena keluarga dan rekan yang berubah selama 30 tahun. Insight seru drama ini adalah bikin lo mikir soal waktu, perubahan masyarakat, dan bagaimana masa lalu bisa membayang-bayangi masa depan. Suspense tiap episode bikin lo susah lepas dari layar. Kenapa lo wajib nonton? Ini thriller fantasi yang memadukan misteri kriminal klasik dengan konsep perjalanan waktu, time travel. Setiap episode bikin penasaran siapa dalang sebenarnya di balik pembunuhan itu. Selain itu, drama ini juga dibuat versi Indonesianya loh. Next, di nomor 3 ada Missing the Other Side di tahun 2020 dan tahun 2023. Jadi drama ini punya 2 season ya. Ceritanya tentang desa misterius yang dihuni arwah orang yang hilang. Para hero ini nggak bisa tenang sebelum kasus mereka terungkap di dunia nyata. Seorang penipu baik hati tanpa sengaja masuk ke desa ini dan bersama timnya dia berusaha mengungkap misteri kematian tiap roh. Pemainnya Gong-soo, Hee Yeon-ho, An So-hye, dan Ha Jun. Konflik utamanya membongkar kasus hilangnya orang sambil berhadapan dengan roh yang kadang bersikap misterius atau menakutkan. Insight seru drama ini adalah bukan cuma thriller fantasi, tapi juga humanis. Lo bakal merinding sekaligus terharu ngeliat cerita tiap roh. Tema kehilangan, penyesalan, dan keadilan tersampaikan dengan kuat.
Kenapa lo wajib nonton? Kalau lo suka drama yang tegang tapi juga punya sisi emosional mendalam, ini pilihan yang bagus banget. Suspense dan misteri yang dibungkus fantasi bikin lo nggak bisa berhenti nonton. 아니 아저씨랑 나랑만 저게 보이는데 저게 왜 보이는지 궁금하지? Nomor 2, kita ada Sweet Home di tahun 2020 sama 2023 ya. Para penghuni apartemen Green Home harus bertahan hidup ketika manusia mulai berubah jadi monster gara-gara hasrat tersembunyi mereka. Ceritanya penuh ketegangan, misteri, dan horor, tapi juga ada elemen karakterisasi yang bikin lo peduli sama tiap tokonya. Pemainnya Song Kang, Lee Jin Wook, Lee Si Young, Go Min Si, dan Lee Do Hyun. Konflik utamanya yaitu survival penuh bahaya, misteri penyebaran monster, dan konflik batin tiap karakter. Insight seru di Sweet Home ini bikin lo mikir soal sisi gelap manusia. Lo akan ikut deg-degan, takut, dan kadang ikut sedih sama nasib karakter. Visual effect dan desain monster bikin pengalaman nonton yang gak bisa lo lupain. Kenapa lo wajib nonton? Ini kombinasi sempurna antara thriller, fantasi, dan horor. Suspense yang menegangkan, dunia fantasi yang kreatif, dan bikin drama ini beda dari yang lain. 괴물화가 진행 중인 게 그 둘뿐일까요? 아무도 모르는 거네. Selanjutnya di nomor 1 yaitu The Game Toward Zero tahun 2020. Ini film menurut gue keren banget ya. Kim Tae Pyong punya kemampuan supernatural. Setiap kali dia menatap mata orang lain, dia bisa melihat kematian orang itu, lengkap sama waktu dan tempatnya. Tapi hidupnya berubah saat dia bertemu detektif John Young yang kematiannya tidak bisa dia lihat sama sekali. Bersama mereka berusaha menghentikan pembunuhan berantai. Pemainnya yaitu Taecyeon, 2PM, Lee Yoon Hee, Im Jo Hwan. Konflik utamanya menghadapi pembunuhan berantai sambil mengungkap rahasia kemampuan supernatural dan takdir. Insight seru dari film ini adalah menggabungkan konsep unik antara thriller, kriminal, dan supernatural. Lo bakal mikir tentang kematian, takdir, dan pilihan manusia. Setiap episode ada twist yang bikin lo deg-degan. Kenapa wajib nonton? Jika lo pengen drama yang beda dari thriller biasa yang gabungin ketegangan kriminal plus fantasi supernatural, ini nih jawabannya. Lo bakal penasaran tiap episode, apalagi sama kemampuannya. Tokoh utamanya ini bikin geleng kepala bro. Dia bisa lihat kematian seseorang, bahkan kematian dia sendiri hanya dari ngaca doang. Gila sih. Oke bro, itu dia 5 drama Korea bertema thriller fantasi yang wajib banget lo tonton. Kalau lo suka kombinasi thriller plus fantasi, ada fokus sama time travel, ada yang sama desa rom misterius, ada juga manusia berubah jadi monster, plus yang kemampuan supernatural. Semua punya misteri, suspense, dan konflik yang bikin lo deg-degan dari awal sampai ke akhir. Lo bakal ketagihan sama twist, karakter, dan dunia fantasi yang dibangun. Jadi sampai sini dulu video dari gue. Kalau lo suka sama video ini jangan lupa like ya bro, dan subscribe biar gak ketinggalan video gue selanjutnya. Bye.